جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Abdul Wahid bin Zaid, muda, kaya raya, syahid, masuk surga bersama Al-Aina. Dalam Ar-Wa'dah wa Ar-Hakkai, Abdul Wahid bin Zaid menceritakan, suatu hari aku berkumpul bersama beberapa orang dalam sewaktu majelis. Kami sedang bersiap untuk keluar berperang menghadapi musuh. Aku telah memerintahkan para sahabatku agar segera bersiap untuk membacakan beberapa ayat Al-Quran. Maka seorang laki-laki segera membaca Al-Quran surat At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan jannah. Mendengar bacaan tersebut, ada seorang pemuda kira-kira umurnya 15 tahun. Dan ayahnya telah meninggal dengan mewarisi harta yang sangat banyak. Pemuda itu berkata, "Wahai Abdul Wahid, benarkah Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan jannah?" Aku menjawab, "Benar." Pemuda itu kembali berkata, "Aku bersumpah di hadapanmu bahwa aku telah menjual jiwa dan hartaku dengan jannah." Segera aku katakan kepadanya, "Wahai sahabat, sesungguhnya tebasan pedang itu sangat kejam, sedangkan engkau masih sangat muda. Aku khawatir engkau tidak mampu bersabar dan akhirnya lemah ketika menghadapi ujian itu." Si pemuda menjawab, "Wahai Abdul Wahid, sesungguhnya aku telah menjual jiwaku kepada Allah dengan imbalan jannah. Dan aku sangat gembira bahwa aku telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh untuk menjual diriku kepadanya." Abdul Wahid berkata, mendengar perkataan pemuda itu, serasa jiwa kami berubah menjadi kerdil dan lalai. Kami saling berucap, anak muda itu mampu berfikir, sedangkan kita tidak mampu berfikir. Setelah mengucapkan kata-katanya, pemuda itu segera mengambil seluruh harta yang dia miliki dan diinfakkan semua, kecuali seekor kuda dan persenjataan yang dia miliki. Ketika datang waktu keluar berperang, pemuda itulah orang pertama kali yang maju untuk berperang. Dia berkata kepadaku, "Assalamualaikum wahai Abdul Wahid." Aku menjawab, "Waalaikumsalam. Wahai orang yang beruntung dalam berniaga." Kami mulai melakukan perjalanan untuk menuju medan perang, dan selama itu pula si pemuda selalu memenuhi harinya dengan berpuasa di siang hari serta menegakkan qiyamul lail di malam hari. Pemuda tersebut juga melayani semua pembekalan kami dan kuda-kuda tunggangan kami. Dia juga berjaga ketika kami tidur. Terus-menerus pemuda itu melakukan amalnya sampai kami telah bertemu dengan musuh di negeri Romawi. Di suatu hari kami mendengar dia berujar, "Betapa aku rindu kepada Al-Aina Al-Mardiyah," atau nama bidadari. Salah seorang sahabatku berkata, "Mungkin pemuda itu sedang mengalami godaan di dalam dirinya sehingga pikirannya kacau." Aku berkata kepada si pemuda, "Wahai sahabat, apa yang engkau maksud Al-Aina Al-Mardiyah itu?" Anak muda itu berkata, "Sesungguhnya aku tadi sempat mengantuk dan tertidur sebentar. Kemudian kulihat seakan-akan ada seseorang yang mendatangiku. Laki-laki itu berkata kepadaku, 'Pergilah menuju Al-Aina Al-Mardiyah.' Dia kemudian membawaku menuju suatu taman yang di dalamnya terdapat sungai yang alirannya terbuat dari air yang tidak berubah bau dan rasanya. Di pinggir
sungai itu terdapat sekelompok gadis yang memakai perhiasan dan keindahan mereka tidak bisa kukisahkan. Ketika melihatnya, para gadis itu menyambutku dengan gembira dan berkata, "Inilah suami Al-Aina Al-Mardiyah." Segera aku ucapkan salam dan kukatakan, "Assalamualaikum. Apakah ada seorang di antara kalian yang bernama Al-Aina Al-Mardiyah?" Para gadis itu berkata, "Tidak ada. Akan tetapi ini hanyalah para dayang dan pelayannya. Maka pergilah terus ke depan, Anda akan bertemu dengannya." Aku segera berlalu ketika tiba-tiba aku melihat sebuah sungai yang alirannya terbuat dari air susu yang tidak akan berubah rasanya. Sungai itu terletak di dalam sebuah taman yang berisi perhiasan yang sangat indah. Di dalam taman itu juga terdapat sekelompok gadis yang kecantikan dan keindahan mereka segera membuatku terlena. Ketika aku melihat para gadis menerimaku dengan hangat sembari berkata, "Demi Allah, inilah suami Al-Aina Al-Mardiyah." Aku ucapkan, "Assalamualaikum," dan aku bertanya, "Apakah salah seorang di antara kalian ada yang bernama Al-Aina Al-Mardiyah?" Para gadis itu menjawab, "Waalaikumsalam. Wahai wali Allah, kami hanyalah para pelayan. Maka jalanlah ke depan." Aku terus berlalu sampai kulihat ada sungai yang alirannya terbuat dari khamar. Di pinggir sungai terdapat sekelompok gadis yang begitu kulihat mereka, aku segera lupa dengan kecantikan dan keindahan para gadis terdahulu. Aku berkata, "Assalamualaikum. Adakah di antara kalian yang bernama Al-Aina Al-Mardiyah?" Mereka menjawab, "Tidak ada. Akan tetapi kami hanyalah para dayang dan pelayannya. Berjalanlah ke depan." Aku terus berjalan dan aku temui sebuah sungai yang alirannya terbuat dari madu jernih. Di pinggir sungai terdapat sekelompok gadis yang memancarkan cahaya dan kecantikan, sehingga aku lupa dengan kecantikan dan keindahan para gadis terdahulu. Aku berkata, "Assalamualaikum. Adakah di antara kalian yang bernama Al-Aina Al-Mardiyah?" Mereka menjawab, "Wahai waliullah, kami ini hanyalah para dayang dan pelayannya. Maka berjalanlah ke depan." Maka aku ikuti perkataan mereka dan aku terus berjalan sampai aku temui sebuah istana yang terbuat dari mutiara putih. Di depan pintu istana tersebut terdapat seorang gadis cantik. Dia menggunakan perhiasan yang begitu mempesona sehingga aku tidak bisa menerangkan keindahannya. Ketika melihatku, gadis itu tersenyum dan berbicara dengan seseorang. "Wahai Al-Aina Al-Mardiyah, suamimu telah datang." Aku bergegas mendekati istana dan ketika sampai di dalamnya, aku lihat Al-Aina Al-Mardiyah sedang duduk di atas ranjang emas. Gadis itu mengenakan mahkota yang terbuat dari permata dan yakut atau mutiara merah. Begitu melihat gadis tersebut, aku segera tergoda dengan keindahan dan kecantikannya. Dia berkata, "Selamat datang wahai waliur Rahman. Telah dekat waktu kehadiranmu kepada kami." Aku berjalan mendekat untuk memeluknya. Akan tetapi gadis itu menolak dengan lembut dan berkata, "Jangan tergesa-gesa. Belum waktunya bagimu untuk dapat memelukku. Engkau masih memiliki ruh di dalam jasadmu. Maka berpuasalah esok hari, kemudian engkau akan berbuka bersama kami pada malam harinya, insya Allah." Wahai Abdul Wahid, kemudian aku segera terbangun dan aku tidak sabar untuk segera bertemu dengannya. Abdul Wahid berkata, belum sempat pemuda itu menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba datang seorang pasukan musuh menyerang kami. Segera pemuda itu bangun untuk menghadapi serangan dan dia berhasil membunuh 9 pasukan musuh. Kemudian, dialah yang mendapat giliran ke-10 untuk menemui kematian. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepadanya. Segera aku dekati pemuda itu.
Kuliah dia bergelimang dengan darah sembari tersenyum sampai ruhnya keluar meninggalkan dunia ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jihad dalam Islam adalah memerangi orang-orang kafir, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan segala kekuatan dan kemampuan dalam memperjuangkan agama Allah. Jihad dalam Islam menempati posisi yang istimewa dan amalan yang utama. Suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya. Lalu ada salah satu sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah amalan yang sebanding dengan jihad?" Lalu Rasulullah menjawab, "Tidak ada amalan yang sebanding dengan jihad." Dan Rasulullah melakukan ucapan dan mengucapkan itu sebanyak 3 kali. Dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda bahwa surga berada di bawah kilatan pedang. Dan di hadis lain juga disebutkan ada 100 tingkatan surga, dan tingkatan tertinggi adalah untuk mereka yang berjihad di jalan Allah. Selain itu masih juga banyak hadis dan juga ada di dalam Al-Quran beberapa keutamaan dari berjihad. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.